Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatira. Di kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Marnah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Profesi Marna sebenarnya adalah seorang istri nelayan. Di kampungnya ia lebih terkenal dengan panggilan anak mantri. Sejak keluarganya meninggal dan resmi menjadi seorang janda, dia berencana ingin menghabiskan sisa seluruh hidup untuk tinggal di desa kelahirannya. Apalagi di desanya masih belum memiliki tenaga kesehatan. Ia mengambil posisi sebagai tenaga medis mandiri di luar pengetahuan pemerintah. Marna sama sekali tidak pernah belajar pendidikan medis secara formal. Dia belajar tentang obat secara otodidak. Mengingat kakeknya dahulu adalah seorang tentara pejuang dan memiliki bekal pengetahuan tentang medis saat masih aktif di dunia militer. Namun saat pensiun, kakeknya masih memegang pengetahuan terhadap ilmu medis. Dulunya setiap kali sang kakek mengobati pasien, Marna sering diajak. Itulah mengapa sedikit banyak dia memahami tentang anatomi penyakit ringan seperti demam, mual, muntah, dan diare. Penyakit terparah yang pernah dia tangani adalah malaria. Selain itu juga Marna sering mengikuti pekerjaan tentang survei pada sebuah perusahaan luar negeri yang memperhatikan beberapa aktivitas masyarakat lokal. Rasa lelah setelah bersembunyi semalaman dan seharian di perjalanan membuat ia lupa makan. Pintu depan yang tadi dibukanya lupa ia tutup. Malam itu, entah mengapa ia merasakan desir angin yang teramat dingin. Seluruh tubuhnya mendadak terasa dingin. Marna yang masih di atas tempat tidur bangkit, hendak menutup pintu. Namun betapa terkejutnya ia. Di hadapannya berdiri dua orang laki-laki tanpa busana, tanpa kepala, hingga membuat Marna terperanjat dan berteriak. Suara Marna cukup nyaring hingga membuat pemilik losmen datang. Marna sangat panik di saat dua tubuh tanpa kepala berwarna pucat itu mulai mendekatinya. Beruntung pemilik losmen segera datang, mencabut mandau dan menebasnya untuk melindungi Marna. Saat mandau menebas karanya, seketika ia tersadar. Marna menutup mata dengan kedua tangannya. Ia menangis, menyadari bahwa mimpi yang baru saja dialaminya sangat nampak nyata. Marna bergegas ke kamar mandi. Ia menyelesaikan hajatnya. Usai menyelesaikan hajat, ia pun segera mengunci pintu kamar dari dalam dan menaruh dua kepala dalam karung plastik di bawah kolong ranjang. Suatu hari dilaluinya tanpa makan sesuap pun nasi. Marna yang pagi itu baru saja selesai mandi mencari info letak kantor polisi terdekat. Dia ingin melaporkan tentang dua orang pria yang dia tebas kepalanya karena telah berusaha memerkosanya. Total di rumahnya ada 9 jasad. Untuk ketujuh jasad lain, ia sama sekali tidak mengetahui siapakah pelakunya. Tujuannya melapor untuk menghindari tuduhan bahwa ia bukanlah orang yang membunuh semua lelaki yang ada di rumahnya. Ia hanya membunuh dua orang yang berusaha berbuat jahat padanya. Handphone berdering. Marna mengangkat panggilan telepon. Panggilan itu berasal dari sebuah nomor baru. Halo? Terdengar suara dari seberang telepon. Panggilan itu berasal dari tetangganya di kampung pesisir, tempat ia menghabiskan masa 10 tahunnya bersama mendiang suami. Kak Marna? Kani? Iya kak, ini aku, Kani. Kak, itu rumah kakak ada yang mau beli. Marna membenarkan posisinya memegang telepon. Dia tawar 40 juta. Bagaimana? Kakak setuju kah? Marna mendengarkan semua penuturan tetangganya itu. Rumah tersebut sebenarnya telah ia pasrahkan pada tetangganya. Jika ada yang ingin membeli, ia menyuruh tetangganya untuk menjualnya. Ia sudah tidak ada keinginan untuk kembali lagi ke rumah tersebut. Berikan saja. Uangnya aku transfer kemana nanti Kak Marna? Kirim ke rekening kakak
Atau apabila ada waktu, kakak aja yang akan datang ke rumahmu. Baiklah kak, terima kasih. Untung bisa dihubungi. Dari kemarin aku nelpon kakak, tapi ponsel kakak tidak aktif. Suara nada telepon ditutup, tanpa meninggalkan sapaan salam ataupun selamat tinggal. Marna saat itu tidak sedang memikirkan soal uang. Ia hanya berpikir bagaimana menyelesaikan kasus ini agar ia tidak tertuduh dengan kasus kejahatan. Sebab bisa saja polisi mengira bahwa ia membunuh semua orang laki di rumahnya. Ia ingin menjelaskan kronologi kasus pemerkosaan yang terjadi terhadapnya. Itulah mengapa ia langsung memulai pelaporan ke Polres agar ia bisa mendapatkan penanganan kasus secara adil. Padahal sebenarnya bisa saja ia melapor pada polsek setempat. Namun ia tidak yakin kalau polisi di desa akan mempercayainya. Marna membuka bungkusan plastik yang melapisi karung membuka isinya. Saat plastik terbuka, bau menyengat khas orang mati terasa masuk ke lubang udara pernafasan, hingga membuat otak merasa jet lag. Baunya luar biasa menyengat. Rupanya seharian ia membungkus 2 kepala itu, membuat bakteri 10 kali lebih cepat berkembang biak akibat tidak adanya sirkulasi oksigen yang cukup. Marna mengikat hidungnya dengan jilbab. Dia memaksa bernafas melalui mulut agar indera penciumannya tidak langsung mencium bau yang mulai busuk tersebut. Marna mengangkat salah satu kepala. Dia memerhatikan wajah pucat yang telah membiru. Dari hidungan telinga terlihat sebuah cairan yang menetes. Entah kenapa, sama sekali tidak ada rasa takut ataupun ngeri. Apalagi saat mengingat kejahatan 2 lelaki itu. Betapa ia sangat membencinya. Jika ia tidak memiliki keperluan terhadap kepala itu, sudah pasti ia akan memberikannya pada binatang. Marna turun ke lantai bawah. Ia meninggalkan 2 kepala dalam kamar. Sebelum meninggalkan kamar, ia memastikan lagi bahwa kamarnya benar-benar sudah tertutup rapat. Ia tidak ingin sampai ada yang mengetahui apa yang selama ini disembunyikannya. Ada kopi? Tanya Marna. Kali ini yang menjaga meja resepsionis bukan lagi anak lelaki yang kemarin, melainkan seorang anak perempuan yang usianya masih sekitar 20 tahun. Ada kak, 5.000 1 gelasnya. Kakak beli 2 gelas. Bisa minta ambilkan 2 gelas kah? Jangan pakai air. Kakak minta bubuk kopinya saja. Pinta Marna. Anak gadis pemilik penginapan itu meletakkan ponsel Android yang sejak tadi dimainkannya, kemudian pergi menuju dapur. Marna masih berdiri di depan meja. Ia mengambil koran terbit kemarin. Tidak ada berita istimewa. Bahkan handle di halaman depan hanya menonjolkan kegiatan Bupati Katingan dalam meninjau proyek rel kereta api. 5 menit kemudian, gadis itu kembali membawa 2 cangkir kopi yang sudah diseduh dengan air panas. Baunya begitu khas, sangat nyaman tercium. Ini kak. Anak gadis itu memberikannya pada Marna. Bukan kopi seperti ini, tolak Marna. Maksud kakak hanya bubuk kopinya saja. Bubuk kopinya saja? Anak gadis itu heran. Bukankah yang diminta kopi? Tetapi saat dibawa malah ditolak. Kalaupun bubuk kopi untuk apa? Bagaimana dia menyeduhnya? Apa ia ada manusia yang memakan atau mengunyah bubuk kopi? Iya, bubuk kopi saja. Kakak tadi minta bubuk kopi saja. Balas Marna, sembari meletakkan koran yang tadi sempat ia pegang. Terdiam gadis itu, dengan perasaan yang masih diliputi rasa penasaran. Ia pun berbalik badan meninggalkan Marna. Gak pakai air panas. Gadis itu menggerutu sendiri. Ia pun segera kembali ke dapur, mengambil 2 gelas kosong dan mengisinya dengan bubuk kopi. Usai mengisi gelas kosong dengan bubuk kopi, ia kembali lagi keluar dan memberikannya pada Marna. Terima kasih, ucap Marna. Lalu dia mengeluarkan uang 50.000. Kembaliannya ambil aja untukmu. Anak gadis itu tersenyum.
Rasa penasaran serta keingintahuannya terhadap permintaan Marna yang aneh musnah seketika. Dikarenakan uang tips 50.000. Pagi itu uang 50.000 sudah cukup membuat anak gadis itu bahagia. Di kamar, Marna menutup indera penciumannya. Dia menutup separuh wajahnya, menggunakan jilbab yang dipakainya sejak malam tadi dengan cara mengikatnya pada wajah. Marna mengeluarkan 2 kepala dalam plastik yang sudah mulai mengeluarkan bau tidak sedap. Tangannya sama sekali tidak menyimpan rasa jijik. Dia mengambil dan melabur bubuk kopi pada bagian bawah kepala, lalu memasukkan sedikit demi sedikit ke segala penjuru rongga wajah yang meliputi daerah mulut, telinga, lubang hidung, serta daerah lain yang basah. Bau kopi yang pekat cukup maksimal dalam meredam bau busuk yang tak nyaman. Bau busuk yang tadi menyengat menjadi samar-samar, sehingga 2 kepala itu pun lebih dominan bau menjadi bau kopi. Usai menaburi 2 kepala itu dengan bubuk kopi, Marna segera mengunci pintu kamar dengan brendel. Lalu dia pun pergi ke kamar mandi. Setelah kemarin sehari semalam, ia menghabiskan waktunya sepanjang hari di atas mobil. Kini saatnya ia menikmati segarnya air di pagi hari. Marna memutar keran air. Seketika bulir-bulir air yang sejuk berjatuhan menimpa wajahnya. Marna menutup mata. Dia membiarkan air mengguyur ke seluruh permukaan wajah. Marna menikmati tiap aliran air melewati dahi dan terus mengalir di atas permukaan kulit pipi. Matanya terus menjam menikmati sejuknya air di pagi itu. Seperti rencananya semula, dia akan menyelesaikan semua masalahnya hari ini. Marna akan menuju kantor polisi. Dirinya benar-benar sudah bertekad sejak kemarin. Dia harus melaporkan segala kasus yang sedang terjadi pada dirinya. Kota Kasongan. Pagi itu nampak cerah. Matahari tiap detiknya terus meninggi. Tapi Fata Morgana telah lebih dulu terlihat di tengah jalanan. Warna aspal yang menyilaukan mata tidak ia pertulikan. Berbekal informasi dari Google Map, Marna melangkahkan kakinya untuk terus maju menuju kantor Polres Katingan. Kemana saja langkah Marna berjalan, ia seperti melihat 2 orang lelaki tanpa kepala terus membuntuti dari belakang. Dia sadar, 2 sosok itu pasti pemilik kepala yang saat ini ia bawa. Marna sedikit mempercepat langkah kakinya. Marna mengusap keringat yang membasahi dahi dengan lengan kanannya. Saat itu jalanan tampak lengang, jalanan kota seperti kosong. Kepala yang dibawanya semakin lama makin terasa berat. Sesekali kadang Marna berhenti untuk melepas penat barang bawaannya. Saat ia duduk beristirahat, 2 tubuh yang berjalan tanpa kepala ikut terdiam, seakan tidak berani untuk mendekat. Perjalanan sejauh 1,5 kilometer membawanya menuju tempat tujuan. Dari kejauhan terlihat sebuah tanda pada gerbang yang memagari sebuah bangunan gudang berwarna coklat muda. Pelang papan iklan penunjuk ke arah Polres Kota Kasongan. Dengan anak panah dengan tulisan kurang lebih di atas tanda minus dengan petunjuk angka dan huruf 50 meter di depan ada kantor polisi. Marna mempercepat langkahnya. Sandal jepit yang dipakainya menghasilkan bunyi akibat bergesekan dengan aspal. Sesampainya Marna di kantor polisi, Marna bertemu dengan seorang polisi yang saat itu sedang piket di pos jaga. Marna mendekati polisi tersebut yang saat itu sedang asik memainkan ponsel sambil senyum-senyum sendiri. "Selamat siang." Marna menyapa. Lelaki berbaju seragam polisi menolehkan kepalanya pada Marna dengan segera melepas ponsel yang sejak tadi dipegangnya. "Ada yang bisa dibantu?" Polisi itu menyapa Marna. "Saya mau melapor kasus, Pak." "Kasus apa, Kak?" "Pemerkosaan." "Oh, pemerkosaan." "Iya," ucap Marna, berharap polisi itu akan terkejut dengan apa yang disampaikannya. Akan tetapi rupanya wajah polisi tersebut biasa saja, tanpa ada ekspresi kaget. Marna berharap polisi itu merespon laporannya dengan rasa empati, sebagaimana yang sering dia lihat di televisi di film-film Indonesia kebanyakan. "Mari, saya antar ke dalam," ajak polisi itu. Marna dilayani dengan senyum yang ramah. Marna mengikuti polisi itu dengan cara mengekor di belakang.
Namun saat ia melangkah, lagi-lagi ia seakan melihat dua lelaki tanpa busana tanpa kepala terus berjalan membututinya. Marna sadar, arwah dari pemilik kepala sepanjang hari ini membututinya. Sebab kepala yang dia bawa sudah terlampau jauh menyeberangi sungai, meninggalkan tubuh yang masih tergeletak begitu saja di dalam rumahnya. Saat sudah berada di ruang aduan masyarakat, Marna melihat ada beberapa orang sedang duduk menunggu antrian. "Kak, nanti langsung ke meja sebelah sana ya. Katanya petugas bagian aduan sedang keluar sebentar." "Terima kasih, Pak," ucap Marna sembari menganggukkan kepala. Ia lalu segera meletakkan kantong plastik yang berisi kepala tersebut di bawah meja. Beberapa orang di ruangan itu tampak memperhatikan Marna. "Dari mana, Bu?" tanya seorang polisi. Dari postur tubuhnya, Marna menebak usianya mungkin sekitar 40 tahunan. Polisi tersebut adalah polisi piket yang berjaga pada bagian kriminal. "Saya dari kampung atas, Pak." "Mau lapor kasus apa, Bu?" "Kasus perampokan." "Ibu dirampok?" "Bukan saya, tapi orang." "Oh," ucap polisi itu. Ia manggut-manggut mendengar cerita Marna. "Tunggu, Bu, bagian aduan sedang keluar." "Oh, baik, Pak," sahut Marna. Saat sedang asik berbincang, tiba-tiba saja ponsel itu berdering. Sepertinya ia ditelepon seseorang yang mungkin saja atasannya. Polisi itu pergi meninggalkan mejanya, hingga meja tunggu kembali kosong. Marna duduk di ujung kursi. Dia menunggu namanya masuk daftar antrian sambil memainkan ponsel Android. Di hadapannya ada televisi 21 inch dengan layar datar yang lebar, serta gambar yang cukup tajam. Berita kriminal sedang membeberkan beberapa kasus kriminal yang beberapa saat ini sedang terjadi. Saat itu semua mata orang tertuju pada televisi. Dalam siaran TV itu tengah memberitakan sebuah kasus perkelahian antara seorang maling dan pemilik lahan sawit. Si pemilik lahan sawit digandeng oleh seorang polisi dengan wajah lesu tertunduk dan tangan terikat. Ia memakai baju berwarna orange. Dalam kasusnya, seorang pembaca berita memberitahukan pada pemirsa bahwa lelaki tersebut terlibat cekcok yang berlanjut perkelahian berdarah. Maling yang kerap mencuri buah sawitnya tertangkap basah sedang memanen. Karena marah, lelaki itu pun berkelahi hingga membacok maling sampai kakinya putus. Saat itu, pemilik lahan merasa benar dengan apa yang ia perbuat. Merasa telah banyak dibuat rugi, pemilik lahan melapor pada polsek setempat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemilik lahan yang berstatus membacok karena membela hartanya justru yang ditangkap. Sedangkan si maling dirawat rumah sakit dengan kondisi terluka parah. Seorang polisi yang kebetulan baru masuk ruangan, tanpa sengaja juga ikut menonton acara tersebut, terlihat oleh Marna. Polisi itu sedang menggelengkan kepala sendiri. Entah apa yang membuatnya menggeleng. Namun sebagai pelaku pembunuhan, Marna sadar apa yang sudah dilakukannya sebenarnya salah. Meskipun statusnya membela diri, akan tetapi caranya menghilangkan nyawa orang adalah perbuatan kriminal. Begitu juga yang terjadi dengan lelaki yang mempertahankan hartanya, justru malah ditangkap karena dianggap melakukan kejahatan yang lebih parah. Melihat begitu saja yang merasa benar salah, apalagi dirinya yang sudah jelas-jelas menghilangkan nyawa orang lain. Marna segera dengan cepat beranjak dari tempat duduk. Ia spontan membatalkan niat semula untuk melaporkan soal kasus percobaan pemerkosaan terhadap dirinya, serta pembunuhan yang ia lakukan demi menjaga martabat diri seorang wanita. Marna berkaca pada kasus yang dia lihat di televisi. Menurutnya, mempertahankan harta saja bisa menanggung salah, apalagi dirinya yang hanya menjadi percobaan pemerkosaan. 10 orang, termasuk 2 orang polisi, melihat Marna pergi begitu saja dengan terburu-buru meninggalkan kantor polisi. Tanpa meninggalkan pesan, mereka semua dibuat heran dan bingung. Wanita itu tiba-tiba pergi begitu saja, tanpa meninggalkan jejak laporan. Marna berjalan sedikit berlari. Polisi yang mengantar Marna melihat Marna pergi begitu saja meninggalkan kantor. Ia pun menegur Marna. "Kemana, Kak?"
Sudah selesai bikin laporannya? Marna menggelengkan kepala. Tanpa berucap sepatah kata, ia segera menyeberangi jalan dan berusaha pergi menjauh dari kantor polisi. Pada tengah hari di sebagian kota Kalimantan Tengah, berada pada titik puncak matahari. Kadang apabila berjalan di bawah terik panas, kita tidak akan melihat bayangan kita sendiri, sebab daerah ini berada pada titik lintas khatulistiwa. Titik di mana matahari berada lurus di atas kepala, sehingga pantulan cahayanya sama menjadi lurus, maka tidak menciptakan efek bayangan sama sekali. Marna yang sudah sampai di penginapan segera mengemasi barang bawaan. Dia beranjak pergi membawa apa saja yang dibawanya. Dia berpikir harus segera pergi, takut polisi akan mencurigai gerak-geriknya. Pada hari itu juga, Marna mencari taksi menuju jurusan ke arah kampung halaman yang berada di daerah perbukitan di pedalaman Kalimantan. Saat sedang di perjalanan, dia baru menyadari bahwa kepala yang ia bawa telah tertinggal di kantor polisi. Tepat pukul 11 malam, Marna telah sampai di kecamatan Tubang Sambah. Sepanjang perjalanan, dia sama sekali tidak tenang. Dalam hatinya bertanya-tanya, apa yang terjadi apabila polisi membuka bungkusan yang lupa ia bawa? Petaka baru baginya. Dia merasakan di mana situasi berbahaya saat ini sedang mengintai dirinya. Di tengah malam itu, Marna harus menginap di salah satu losmen yang berada di dekat area pasar. Penginapan berbudget murah tersebut menyediakan jumlah kamar yang cukup banyak. Hanya saja sayangnya fasilitas tidak memadai. Kipas angin kecil bergantung di dinding yang suaranya berisik saat dihidupkan. Kamar mandi yang berada di lorong belakang, memakainya pun harus bergantian dengan penghuni kamar losmen lainnya. Cukup lama Marna coba menjamkan mata, namun kantuk sama sekali tak kunjung datang. Ia yang gelisah coba keluar kamar dan duduk di atas balkon losmen seorang diri. Suasana Tumbang Sambah malam itu sangat sunyi. Hampir tidak terdengar deru suara mesin motor dan kendaraan lainnya. Di kanan dan kirinya, ia lihat beberapa toko telah tutup, kecuali warung bakso yang buka 24 jam non-stop. Warung bakso itu berhadapan langsung dengan dermaga losmen. Meskipun tidak merasa lapar, tapi rasanya Marna ingin memakan makanan apa saja yang hangat. Kecamatan yang berada di pinggir sungai Katingan itu terasa dingin, sebab angin secara langsung datang berembus melewati sungai. Marna meluruskan niat hatinya. Malam itu, berbekal jaket tebal, ia turun ke bawah menuju warung bakso. "Bakso satu, Pak," pinta Marna. Ia mencari tempat duduk yang nyaman agar bisa sambil merasakan dinginnya angin dan memandangi riak sungai yang tampak tidak tenang akibat diembus dengan kuat oleh angin. Paman tukang bakso pun segera berdiri dari tempat duduknya yang meninggalkan program acara TV kesayangannya dan mendahulukan permintaan pelanggan. Sebuah mangkok putih dengan cap ayam berwarna merah diambil. Tak lupa serbet tangan yang bersih untuk memastikan mangkoknya tanpa debu. Beberapa lembar sayur sawi, pentol dan mie dituang dalam mangkok. 2 sendok kuah bakso dituang ke dalam mangkok. Usai mendapatkan bakso pesanannya, Marna duduk menghadap meja sambil sesekali membuka grup media sosial. 5 menit kemudian, setelah puas mengisi perutnya, Marna masih terduduk di warung bakso. Ia memainkan ponsel, menunggu sinyal 4G yang kadang naik turun. Mana mungkin mencari informasi online tentang kehebohan apa yang hari ini sedang terjadi di kota Kasongan. Apakah ada kabar penemuan kepala yang sedang terjadi di Kasongan? Cukup lama ia duduk menunggu. Warung bakso itu kembali kedatangan pengunjung. Pelanggan yang datang, 2 orang laki muda. Tampaknya kedua orang itu langganan tetap paman bakso, sebab ketika memesan bakso, 2 orang laki itu tidak menyebut secara rinci pesanannya, kecuali hanya berkata, "Seperti biasa, paman." Kedua lelaki itu bercerita tentang berita heboh yang baru saja terjadi di kampung atas. Rumah besar bos pembeli emas malam kemarin dirampok. Salah satu lelaki itu bercerita pada kawannya tentang berita heboh yang terjadi di desa tempatnya tinggal, bahwa telah terjadi perampokan disertai pembunuhan sadis
terhadap juragan emas di desanya. Dari ceritanya, terdengar Raja Ocha kehilangan sekitar 3 ons emas mentah, serta uang 340 juta rupiah yang semuanya disimpan dalam brankas. Istrinya meninggal dunia dengan kondisi tangan yang terputus. Marna menguping pembicaraan dua lelaki tersebut. Andai saja ada kapal penyeberangan malam hari, dia pasti ikut menyeberangan malam itu. Namun, kapal penyeberangan hanya berprofesi hingga jam 6 sore saja. Besok pagi, ia harus bangun lebih pagi agar bisa dapat tumpangan paling awal menuju desanya. Suasana pagar Tumbang Samba tidak jauh berbeda dengan pasar lainnya di seluruh Indonesia. Padat, macet dan berbisik. Bau sayur dan bau amis ikan, kotoran dari parit-parit kecil cukup membuat Marna menahan nafas. Suasana khas pasar seperti inilah yang akan membuat Marna membandingkan nyamannya tinggal di hutan, tanpa terlalu banyak embel-embel kemauannya berlebihan. Hidup di belantara Kalimantan benar-benar membuat dia benar-benar dapat menikmati hidupnya dengan nyaman. Ada ataupun tidak ada uang tidaklah penting. Jika sudah berada di hutan, mau makan ikan, ianya tinggal memancing di sungai. Ingin daging rusa, dia tinggal memakai senjata dumduman. Dumduman adalah senjata api rakitan, berpeluru bulat seperti kelereng. Ingin memasak sayur apa saja, dianya tinggal turun ke tanah dan mencari sayur apapun yang dia suka. Mobil pickup dengan bak terbuka terlihat sudah datang di antrian angkutan. Marna yang hafal mobil itu mendatangi sopir dan bertanya apakah ada tumpangan untuknya menuju ke desa tempat ia tinggal. Hampir 1 jam lamanya, Marna menunggu hingga mobil penuh dengan penumpang. Mobil yang mengangkut 9 orang itu pun berangkat. Marna duduk di bak belakang. Ia menghadap wajahnya ke belakang sambil memperhatikan jalanan yang ramai. Sungai selebar 3 km diseberangi dengan klotok rakit atau semacam kapal feri. Hanya saja kapalnya terbuat dari kayu dengan mesin pendorong dari mesin diesel. Perjalanan pulang biasa dia tempuh kembali dengan waktu kurang lebih 2 jam lamanya. Marna akhirnya sudah hampir sampai di rumah. Entah kenapa perasaannya kembali menjadi tidak nyaman. Saat turun dari mobil, dia berjalan kaki menuju rumah. Jarak antara pinggir jalan ke rumahnya mungkin sekitar 30 meter saja. Namun, letak lokasi rumahnya yang ditutupi rumputan serta pohon-pohon kecil menjadi tidak terlihat dari jalan. Marna melangkahkan kakinya. Rasa gugup dan gelisah di dada kembali memuncak apabila mengingat lagi situasi malam itu saat ia melawan kawanan perampok. Mobil pickup berwarna biru masih terparkir. Beberapa motor para perampok tetap pada posisinya. Brankas yang terikat di atas rakit motor terlihat tidak lagi di tempat semula. Brankas itu berbalik bersama dengan sepeda motor di bawahnya. Efek tanah basah sepertinya membuat tanah jadi amblas. Marna memperhatikan kanan dan kiri. Dia melihat di sekeliling rumah, baik itu dari sisi rumahnya, rerumputan dan pohon sekitar. Khawatir ada orang yang memperhatikannya sore itu. Rasa lelah menjadi semakin terasa membebaninya. Saat menaiki rumah, di dalam masih tergeletak 9 mayat tanpa kepala. Marna masih belum hilang rasa penasarannya. Ia bingung, siapa sebenarnya yang telah memenggal kepala 7 orang lainnya. Bahkan saat kejadian mengerikan itu terjadi di rumahnya, dia sama sekali tidak tahu. Yang jelas yang melakukan itu pasti bukanlah orang biasa. Selain sakti, juga pasti memiliki ilmu-ilmu magis yang hebat. Secara logika, tidak akan mungkin bisa mengalahkan mereka tanpa ada satupun luka pada bagian tubuh lain. Intinya yang terbaca dalam otak Marna, bahwa mereka semua mati terlihat pasrah saat akan dibunuh. Marna yang masih lelah mengambil pekakas dalam peti. Dia mengambil cangkul. Tak lupa, lagi-lagi dia mengikat mado cantiknya di pinggang, sekedar untuk berjaga-jaga. Usai mendapatkan cangkul serta beberapa alat gali tanah lainnya, Marna beranjak segera turun. Dia mencari lokasi yang cukup jauh dari rumahnya untuk mengubur ke-9 mayat yang saat ini menuju pada proses pembusukan. Brak! Suara ujung cangkul menghantam gundukan tanah.
Marna berulang-ulang mengangkat tangan dan menghantam tanah dengan ujung cangkul. Hatinya diliputi kegalauan. Bagaimana caranya dia bisa menggali tanah untuk 9 orang itu? Untuk ukuran seorang wanita normal sepertinya sangat sulit, sebab tenaganya tidak sekuat tenaga laki-laki. Walaupun mungkin bisa, tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Peluh, tetes keringat berjatuhan ke tanah. Hatinya yang keras tak diliputi rasa mengeluh sedikit pun. Tanah seluas 3 meter sudah sukses dia gali. Namun lubang yang dia gali tidak lebih dari 30 cm. Itu masih terlalu jauh dan belum cukup untuk mengubur 9 tubuh manusia dalam satu lubang yang sama. Sore itu, ujung perpohonan raksasa bergoyang dihantam oleh angin. Tanda itu seakan memberi sinyal pada kawanan burung enggang berparuh besar untuk segera pulang kembali ke sarang-sarangnya. Marna duduk, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Namun wanita berambut sebau itu sama sekali tidak menyesal ataupun merasa bersalah atas yang telah dia perbuat jauh ini. Seteko air minum ia siramkan ke wajahnya. Seketika hidupnya merasa tenang. Namun saat air yang dia siramkan pada wajahnya habis, maka ingatannya kembali lagi pada 2 buah kepala yang tertinggal di kantor polisi. Marna sadar-sadarnya bahwa kali ini dia benar-benar sedang dalam pencarian polisi. Telah tiba saatnya pergantian jam piket di kantor polisi. Beberapa tugas dari bagian kebersihan kantor bekerja. Kantor yang memiliki semboyan, mengayomi dan melindungi masyarakat. Senja itu masih kedatangan tamu. Seorang laki-laki datang ke kantor polisi. Ia bersama dengan seorang wanita yang tengah hamil tua. Laki itu berencana ingin melakukan aduan tindak kekerasan yang dilakukan oleh tetangganya kepada keluarga mereka. Saat itu si suami masuk ke dalam ruang aduan. Istrinya duduk di ruang tunggu. Sang istri duduk di sebuah kursi, sementara tangannya diletakkan di atas meja. Entah kenapa, wanita itu mulai mencium sebuah bau yang tidak enak. Bau tersebut seperti daging yang busuk bercampur bau amis. Tanpa sengaja kakinya menyenggol sebuah plastik. Wanita hamil itu menunduk ke bawah kursi. Ia mendapati buntelan plastik hitam. Dengan penuh penasaran, wanita itu membuka ikatan plastik hitam yang membungkus sebuah karung berwarna putih. Karena penasaran, wanita itu coba mencari tahu. Ia pun membuka buntelan karung itu dan mengintip isinya. Saat melihat isi karung tersebut, dia sangat kaget hingga berteriak histeris. Dalam buntelan karung itu, dia melihat 2 kepala manusia yang pucat pasi dengan warna putih kebiru-biruan. Teriakan histeris itu membuat orang-orang di kantor polisi terkejut. Semua orang yang mendengar suara wanita itu pun berdatangan, terutama para polisi yang saat itu sedang berada di dalam ruangan. Para polisi itu coba melihat apa sebenarnya yang terjadi hingga wanita itu sampai berteriak. Bukan hanya wanita itu yang mendadak kaget, polisi yang sudah mendapati karung itu juga terkejut. Mereka semua penasaran. Siapa sebenarnya yang meninggalkan plastik berisikan kepala manusia? Cek CCTV. Siapa yang membawa plastik ini? Perintah seorang laki-laki berbadan tinggi besar, dengan perutnya nampak terlihat sedikit membuncit. Dari caranya memerintah, terlihat dia memiliki jabatan tinggi di kantor polisi. Keadaan kantor polisi saat itu benar-benar jadi kehebohan, yang membuat orang terheran dan bingung. Bagaimana mungkin ada seseorang yang masuk dan mengantar kepala manusia ke dalam kantor polisi? Apa yang ada di pikirannya? Apakah ia sedang mengejek polisi? Petugas pada bagian monitor CCTV mencari tahu siapakah yang membawa bingkisan aneh itu ke kantor polisi. Petugas pada bagian kriminal langsung mensterilkan tempat ditemukannya kepala tadi. Beberapa petugas langsung bergerak cepat. Beberapa bukti coba mereka kumpulkan, mulai dari pengecekan sidik jari pada permukaan plastik sampai pada jejak kecil yang mungkin bisa dijadikan petunjuk atas pelaku. 2 kepala yang ditemukan malam itu juga langsung dibawa ke kota Palangkaraya, padahal jaraknya sekitar 2 jam perjalanan. Di rumah sakit Kasongan masih belum memiliki dokter forensik, jadi penyelidikan dari sampel korban akan dilakukan di kota Palangkaraya. Mobil ambulan meraung.
Kepala yang sudah bercampur bubuk kopi tersebut diangkut. 2 orang di mobil ambulan. Di belakang mobil ambulan dikawal dan diiringi oleh 1 unit mobil dari bagian penyelidikan ikut membuntuti. Kasus ini tergolong baru pertama kali terjadi di kota Kasongan. Ditemukannya paket yang berisi potongan 2 kepala manusia di sebuah kantor polisi. Adalah sebuah tindakan paling gila yang dilakukan oleh seorang penjahat. Sementara itu di kantor polisi Kasongan, petugas pada bagian CCTV menemukan seorang wanita menenteng plastik berwarna hitam. Dapat dipastikan, plastik itu yang di dalamnya berisi kepala manusia. Dan sepertinya dengan sengaja ditinggalkan pelaku. Namun mereka masih belum mengambil kesimpulan apa tujuannya membawa ke kantor polisi. "Saya menemukannya, Pak," ucap petugas bagian ruang kontrol CCTV. "Pelakunya seorang wanita. Usianya mungkin sekitar 25 tahun. Ucap petugas itu lagi. Tebakannya meleset. Umur Marna padahal sudah 32 tahun. Antara umur dan wajah memanglah sulit diukur. Wajah Marna memang terlihat manis dan cantik. Tidak akan ada yang mengira usia wanita itu sudah di atas kepala 3. Tubuhnya yang ramping serta pembawaannya yang lembut membuat dia terlihat jauh lebih muda dari umurnya yang sungguhnya. CCTV mulai dari sebelum masuk kantor polisi sampai dengan Marna pergi memang terlihat mencurigakan. Saat masuk kantor polisi dia seperti orang yang ketakutan. Sepanjang jalan, wanita itu terlihat lebih sering melihat ke arah belakang. "Dia datang menggunakan apa?" "Jalan kaki, Pak." Kepala polisi terdiam. Lalu dia pun coba menyimpulkan arah penyelidikan. "Jam berapa wanita itu masuk ke kantor polisi?" "Sekitar jam 10, Pak," saut petugas yang masih memandangi layar monitor CCTV. "Siapa saja yang dinas pagi tadi? Panggil mereka untuk memberikan keterangan." Perintah kepala polisi yang memiliki jabatan sebagai Kapolres. "Kamu Alfred, cari tahu dari mana wanita itu datang. Periksa semua CCTV yang ada di rumah warga atau toko yang berada di pinggir jalan. Cek semua CCTV mereka." "Siap, Pak." "Nanti kamu minta surat dengan bagian penyelidikan untuk meminta akses pemeriksaan CCTV di rumah warga." "Siap, Pak." Marna untuk hari ini menyerah. Ia akan melanjutkan kembali esok pagi untuk menyelesaikan lubang galian yang mengguyur tubuhnya yang kotor oleh tanah dan berendam di sungai yang berjarak sekitar 90 meter di belakang rumahnya. Marna menyelamkan tubuh dalam air sungai yang dalamnya hanya seleher orang dewasa. Di dalam air, ia coba untuk menenangkan pikiran dalam tekanan arus sungai yang pada malam itu tidak terlalu deras. Marna membayangkan bagaimana jika dirinya sampai ditangkap polisi. Apakah polisi akan percaya bahwa ia tidak menghabisi nyawa 7 orang lainnya? Matanya memerah. Usai mandi, ia pun kembali ke rumah untuk beristirahat. Marna menaiki rumah panggungnya dari tangga bagian depan. Ruangan yang gelap sedikit mengganggu penglihatan yang kurang sempurna. Marna masuk ke dalam rumah. Ada bau sedikit busuk, mulai menggoda indera penciuman. Namun Marna berusaha tidak memperdulikannya. Dia hanya masuk saja langsung menuju ke dapur, mengambil lampu taplok yang terbuat dari kaleng. Sebelum menghidupkan penerangan, Marna memastikan terlebih dahulu bahwa di dalam kaleng masih ada minyak tanah. Yang tidak ada minyak diisi. Total ada 8 kaleng. 4 lampu taplok diantaranya kosong kehabisan minyak. Usai menghidupkan lampu taplok, Marna membawa 2 kaleng lampu dan meletakkannya di antara 9 orang yang saat itu kondisinya sudah tidak bernyawa. Setelah meletakkan kaleng lampu, Marna memandangi sejenak 9 tubuh tidak bernyawa itu. Ia memperhatikan satu persatu kondisi mereka. Ada rasa kasihan terbesit dalam hatinya. Namun apa daya, semuanya telah terjadi. Dan ia pun mau tidak mau harus menjadi bagian lingkaran dari kejadian ini. Ucap Marna yang mengatakan pada mereka, "Kalian makanlah dulu. Malam ini adalah malam terakhir kalian di atas tanah.
Besok kalian akan kembali ke tempat asal kalian diciptakan. Marna meninggalkan kesembilan orang tersebut. Ia menuju lemari pakaian, kemudian melepaskan pakaian yang dipakainya tadi saat mandi di sungai. Air menetes menyisakan jejak kaki yang basah. Namun wanita itu seolah tidak memperdulikan. Baginya rumahnya sudah terlalu banyak masalah, selain hanya memikirkan lantai yang basah. Usai mengganti pakaian, Marna langsung menuju perapian tempat biasa dirinya memasak. Marna mengambil beras sebanyak 6 mangkok kaleng susu. Kaleng untuk menakar berasnya sama terbuat dari kaleng bekas susu krimer. Beras yang diambil sebanyak 1,5 kilogram. Porsi itu dia lebihkan lebih banyak dari porsi biasa. Dia memasak kadang hanya 1 takar sehari. Baginya 1,5 kilogram sudah cukup untuk 10 piring nasi. Orang-orang di Kalimantan sering menggunakan takaran beras kaleng susu krimer untuk menimbang beras secara manual. Sebenarnya porsi takaran apabila ditimbang, 1 kaleng beras berisi 2,5 ons beras. Jadi bila 6 kaleng, maka total takaran menjadi 1,5 kilogram. Saat minyak disiram pada kayu, pemantik api yang dia hidupkan langsung menyambar kayu kering dan langsung memakan ranting-ranting kecil. Ia mengeluarkan asap dan api. Api yang awalnya kecil secara perlahan melahap kayu-kayu sampai menjadi arang. Di saat seperti ini, entah kenapa hati Marna merasakan sebuah perasaan gelisah dan sunyi. Dia melamun dengan rambut basah yang masih terurai di hadapan api berapian. Malam itu, dia hampir dibuat menangis. Bukan karena dirinya takut, melainkan hatinya memendam rasa rindu yang teramat dalam pada seluruh keluarganya. Malam itu, Marna sangat merindukan keluarga besarnya. Ia teringat momen beberapa bulan lalu saat kembali pulang dari Turki. Beberapa oleh-oleh khas negara Turki dia beli untuk keponakan, paman, tante dan ibunya. Namun kini semuanya hanyalah tinggal kepingan kenangan. Oleh-oleh serta cindera mata itu kini hanya tinggal bergantung di dinding kamar mereka masing-masing, tanpa tuan dan nyonya yang memilikinya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.